Pelajaran Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Indonesia pada awal kemerdekaannya terjebak dalam ketegangan global akibat Perang Dingin antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam situasi ini, Indonesia berusaha menjaga independensi politiknya dengan mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, yang memungkinkan negara ini untuk tidak terikat pada salah satu kekuatan besar. Hal ini turut mempengaruhi pembentukan kebijakan dalam negeri Indonesia, yang kemudian beralih ke arah demokrasi terpimpin setelah pergolakan internal. Ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, terdapat banyak kelompok yang memiliki massa, baik yang berbasis ideologi politik maupun agama. Kelompok tersebut memunculkan warna yang beragam pada identitas nasional dan peristiwa sejarah di Indonesia. Salah satunya Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Apakah kalian pernah mendengar istilah Nasakom? Istilah ini diusulkan oleh Soekarno sebagai gambaran tingkat kekuatan revolusioner yang melandasi nasionalisme Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ternyata, istilah Nasakom sudah ada sebelum era demokrasi terpimpin, tepatnya pada tahun 1926. Sayangnya, ideologi Nasakom runtuh saat PKI melakukan gerakan 30 September 1965. Ketidakseimbangan relasi pusat dengan daerah dan ancaman disintegrasi. Pada masa ini, ketegangan antara pusat dan daerah mulai terlihat. Beberapa daerah seperti Aceh dan Sumatera merasa terabaikan oleh pemerintahan pusat. Pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo menuntut penerapan syariat Islam di Indonesia. Sementara pemberontakan PRRI atau Permesta di Sumatera dan Sulawesi menuntut otonomi yang lebih besar. Ketegangan ini menjadi ancaman besar bagi persatuan dan kesatuan negara. Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa Soekarno. Masa pemerintahan Soekarno juga diwarnai oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang ambisius. Pada tahun 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games keempat di Jakarta dan juga menyelenggarakan Ganevo atau Games of the New Emerging Forces yang mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Soekarno juga meluncurkan berbagai proyek mercusuar seperti pembangunan monumen nasional dan proyek-proyek infrastruktur besar. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kebijakan Soekarno berfokus pada peningkatan akses masyarakat, meskipun tantangan ekonomi yang berat seringkali menghambat implementasinya. Kemelut pergantian kekuasaan. Meskipun masa pemerintahan Soekarno diwarnai dengan prestasi internasional, namun kondisi politik dalam negeri semakin tidak stabil. Ketegangan antara pihak-pihak yang mendukung ideologi komunis dan nasionalis semakin memuncak. Pada 1965, terjadilah peristiwa gerakan 30 September yang berujung pada pergolakan dan ketidakstabilan negara. Puncaknya, pada 1966, Soekarno memberikan kekuasaan kepada Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang mengakhiri era demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru. Presiden perintah pengamanan beberapa hal dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.